Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Sakina dari Universitas Nasional. Di video kali ini, aku ingin mempresentasikan tentang fungsi keuangan dari mata kuliah pengantar bisnis, bab 13. Yang pertama ada manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan. Apa yang dimaksud dengan perencanaan? Perencanaan adalah membuat rencana pemasukan dan pengeluaran serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu. Yang kedua ada penganggaran keuangan, yaitu tindak lanjut dari perencanaan keuangan untuk membuat detail pengeluaran dan pemasukan. Yang ketiga ada pemeriksaan keuangan. Yang dimaksud yaitu melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar tidak terjadi penyimpangan. Selanjutnya ada pengelolaan. Pengelolaan keuangan yaitu menggunakan dana perusahaan untuk memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara. Yang kelima ada pengendalian keuangan, yaitu melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan pada perusahaan. Selanjutnya ada pencarian keuangan. Yang dimaksud yaitu mencari dan mengeksploitasi sumber dana yang ada untuk operasional kegiatan perusahaan. Yang terakhir ada penyimpanan dana atau keuangan, yaitu mengumpulkan dana perusahaan serta menyimpan dana tersebut dengan aman. Selain itu, tugas pokok manajemen keuangan ada 3, yaitu untuk mendapatkan dana perusahaan atau kebijakan pendanaan. Yang kedua ada untuk menggunakan dana perusahaan atau kebijakan investasi. Yang ketiga ada membagi keuntungan atau laba perusahaan atau kebijakan dividen. Selanjutnya ada fungsi manajemen keuangan. Fungsi manajemen keuangan ini memiliki 7 prinsip manajemen keuangan, meliputi yang pertama ada akuntabilitas. Yang dimaksud dengan akuntabilitas ini yaitu kewajiban moral atau hukum yang melekat dalam individu, kelompok, atau perusahaan untuk menyebutkan bagaimana dana, alat-alat, atau wewenang yang diberikan oleh pihak ketiga. Yang kedua ada konsistensi. Konsistensi sistem dan kebijakan keuangan dari organisasi harus konsisten dari waktu ke waktu. Yang ketiga ada kelangsungan hidup. Kelangsungan hidup atau viability merupakan suatu ukuran tingkat keamanan dan keberlanjutan dengan keuangan organisasi. Yang keempat ada transparan. Yang dimaksud dengan transparan yaitu perusahaan harus terbuka mengenai pekerjaannya, menyediakan informasi yang berkaitan dengan rencana dan aktivitasnya kepada para orang yang berkepentingan. Yang kelima yaitu ada standar akuntansi. Adalah sistem akuntansi dan keuangan yang digunakan perusahaan harus sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya ada integritas, yaitu melaksanakan aktivitas operasinya individu yang terlibat wajib memiliki integritas yang baik, serta laporan dan catatan keuangan harus terjaga integritasnya. Yang terakhir ada pengelolaan. Pengelolaan yaitu perusahaan harus dapat mengelola dan menggunakan dana yang telah diperoleh dengan baik dan menggunakan dana dengan baik untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Selanjutnya ada lingkungan pasar keuangan. Ada 2 yaitu lembaga keuangan dan pasar saham. Lembaga keuangan terdiri dari bank, asuransi, reksadana. Pasar saham terdiri dari pasar modal dan pasar uang, saham, pasar perdana, dan pasar sekunder. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor eksternal lingkup keuangan. Yang pertama ada perubahan inflasi dan tingkat bunga. Yang dimaksud ini yaitu inflasi yang turun
yang naik turun, maksud saya, menyebabkan perusahaan harus melakukan manajemen keuangan yang baik agar tidak mengalami kerugian dan update informasi tentang tingkat suku bunga untuk mengendalikan keuangan perusahaan. Selanjutnya ada persaingan antar perusahaan. Semakin banyak pesaing, tentunya perusahaan harus lebih unggul lagi dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Selanjutnya ada ketidakpastian kondisi ekonomi di dunia. Kondisi ekonomi dunia yang fluktuatif membuat kebijakan yang besar akan mempengaruhi perusahaan dan seharusnya ada informasi jika terjadi perubahan agar perusahaan siap dan tidak kaget. Selanjutnya ada perubahan teknologi. Yang dimaksud ini yaitu teknologi yang dengan cepat mengalami perubahan akan berpengaruh pada kondisi keuangan suatu perusahaan yang membuat manajer harus melakukan efisiensi. Yang terakhir ada perubahan hukum pajak, yang artinya pemberlakuan pajak di berbagai bidang dapat merugikan perusahaan jika manajer tidak mampu mengendalikan dan memberikan informasi yang tepat agar perusahaan tidak mengalami hal yang tidak diinginkan. Sekian video dan presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa bagi kalian untuk di like dan di subscribe. Terima kasih.